Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada sahabatnya, pada para pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Ihsanul Mutakin, Sekjen DPS. Kali ini bersama dengan Direktur Rumah Hukum DPS, Ustadz Chandra Purnairawan. Insya Allah kita akan mengulas sedikit terkait dengan dampak dari Omnibus Law yang akhir-akhir ini sempat heboh gitu ya, diperbincangkan di negeri kita dan kemudian akhirnya disahkan oleh DPR dan pemerintah untuk kemudian dijalankan. Nah, bagaimana pengaruh Omnibus Law ini, wabil khusus terkait dengan bisnis properti gitu ya, bisnis properti syariah, apa saja yang kemudian menjadi dampak dari ketika Omnibus Law ini diterapkan begitu. Nah, kali ini kita akan coba berbincang dengan Ustadz Chandra Purnairawan. Ustadz Chandra, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah luar biasa Allah. Luar biasa, selalu semangat ceria ini sepertinya ini. Silakan Ustadz, bagaimana nih kira-kira terkait dengan pengaruh Omnibus Law? Mungkin ada pasal-pasal yang kemudian harus diperhatikan nih oleh kita semua pebisnis properti syariah atau developer properti syariah. Ya, setelah Omnibus Law atau Ciptaker itu disahkan, ini membawa perubahan yang agak signifikan ya bagi bisnis di Indonesia. Nah, diantaranya adalah termasuk sektor properti. Sektor properti juga masuk dalam konteks istilahnya pembahasan yang berada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan oleh para pengusaha. Jadi yang dulu adalah regulasi dahulu kan ada Undang-Undang Agraria, kemudian Undang-Undang perumahan dan permukiman begitu ya. Kemudian ada juga undang-undang terkait IMB dan seterusnya. Nah, sekarang dengan adanya Cipta Kerja ini atau Omnibus Law, ada sedikit banyak perubahan begitu ya terkait mekanisme yang selama ini sudah berlangsung. Nah, apa dampaknya? Di antaranya ada dampak Undang-Undang Cipta Kerja terkait pemasaran gitu ya. Nah, di Cipta Kerja itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi para pengusaha sektor properti atau developer. Dan syaratnya kalau menurut pendapat saya luar biasa berat begitu ya, luar biasa berat. Nah, tetapi bagaimana sebetulnya syarat yang berat itu bisa diatasi? Jadi bisnis tetap berjalan gitu ya, tapi juga tidak melanggar norma-norma. Nah, ini bagaimana polanya? Nah, itu harus dipelajari betul oleh para pengusaha sektor properti. Tadi saya sebutkan di bidang istilahnya di pemasaran atau marketing. Yang kedua, ada juga memiliki dampak dalam konteks perizinan. Nah, gitu ya. Nah, ini perizinannya mengalami perubahan dari yang sebelumnya dengan ada Cipta Kerja ini. Nah, perubahan seperti apa? Itulah yang kemudian juga harus betul-betul dipahami dan dipelajari. Yang ketiga, yang ketiga adalah terkait tanah, begitu ya. Bagaimana teknis penguasaan tanah, begitu ya. Bagaimana teknis penyediaan tanah untuk kawasan permukiman, kemudian untuk apartemen, begitu ya. Ini juga mengalami istilahnya perkembangan yang terbaru dengan Cipta Kerja ini.
Kemudian juga IMB begitu ya. Nah ini itu di antara perubahan-perubahan norma atau kebiasaan setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah saya berharap para pengusaha ini memahami hal-hal yang demikian. Kenapa? Supaya bisnisnya berjalan lancar, tidak menghadapi masalah di kemudian hari. Nah, kalau menghadapi masalah hukum di kemudian hari, ini agak repot nantinya, agak merepotkan. Karena kalau bisnis sudah bersentuhan permasalahan dengan hukum, apa potensinya? Khawatir potensi bisnisnya rontok. Bukan hanya bisnisnya yang rontok, tapi juga para pengurus-pengurusnya yang di dalam bisnis itu sendiri. Nah ini saya pikir perlu dipahami betul dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian. Yang paling signifikan apa kira-kira, Ustaz Chandra? Yang terlihat Signifikannya satu terkait perizinan, terkait mekanisme pemasaran, kemudian termasuk juga PPJB. PPJB juga cukup berat syaratnya, ya. Sebelum dilakukan PPJB itu ada apa aja sih syarat yang harus dipenuhi ketika mau PPJB. Nah ini juga cukup berat banget, begitu ya. Dan kemudian perizinan sudah, pemasaran, PPJB, kemudian kesediaannya lahan, gitu ya. baik. Termasuk yang IMB dihapus itu ya, seperti apa itu kira-kira? Ya, IMB itu kalau dengar judulnya sih enak ya, IMB dihapus, begitu ya. Ya, tapi kan bukan berarti dihapus itu sebetulnya. Ada perubahan apa istilahnya, ya, mekanisme itu saja sih sebetulnya. Karena kalau mau dihapus total tidak mungkin menurut saya. Tapi itu hanya sekedar ada perubahan mekanisme lah begitu. Karena kalau tidak diatur IMB, orang akan bangun seenaknya nanti bisa sampai ke atas puncak langit nanti begitu. Atau nanti bisa merembes kemana-mana begitu dan seterusnya. Nah itu. Baik. Berarti perlu banyak pembahasan nih sepertinya ya, atau kita bedah satu persatu. Jadi bukan berarti dengan Cipta Kerja ini UMB dihapus, senang, bukan. Ya, itu sebetulnya karena tidak mungkin. Apa istilahnya, ada perubahan mekanisme lah. Perubahan mekanisme aja. Perubahan itu mempermudah atau mempersulit itu? Tergantung sebetulnya. Tergantung nanti di lapangan ya. Karena kalau secara regulasi, kadang-kadang regulasi itu cukup mudah begitu ya. Tapi nanti implementasi di lapangannya, saya pikir apalagi implementasi lapangan harus paham semuanya, baik developernya ataupun instansi terkait juga harus mengerti, saya pikir begitu. Karena ini kan bukan kebiasaan, ada norma baru yang semua pihak harus mempelajarinya. Baik. Sepertinya ini perlu dibahas lebih rinci lagi nanti ya, Ustaz ya. Mungkin betul. Dari rumah hukum ada program atau bagaimana nih untuk membahas ini lebih detail? Ya, saya pikir harus ada pembahasan lebih lebih detail berikutnya. Termasuk juga nanti ada mekanisme terkait terhadap karyawan, gitu ya. Kadang-kadang kan para pengusaha itu dia fokusnya pada regulasi tentang properti ya, regulasi tentang properti, kawasan permukiman dan perumahan. Tapi ada komponen yang penting dilupakan, itu karyawan di dalamnya. Gitu. Nah itu dengan Cipta Kerja, Omnibus Law ada perubahan tentang karyawan. Begitu. Baik. Nah untuk rumah hukum DPS sendiri ini sepertinya ada program yang bisa buat teman-teman member DPS nih yang mungkin terkait tadi informasi-informasi yang terupdate gitu terkait dengan hukum, terkait dengan hal-hal legalitas perizinan yang harus dipahami bersama nih oleh teman-teman developer, bagaimana nih?
Bisa diinformasikan nih mungkin ada. Betul. Ada apa? Produk gitu ya. Dan produk sih sebetulnya. Program. Jadi para pengusaha itu sebetulnya bisnis dan hukum itu tidak dapat dipisahkan sebetulnya. Begitu ya. Tidak dapat dipisahkan itu maksudnya adalah dia seperti dua sisi mata uang. Jadi kalau bisnis tidak ditopang dengan hukum, potensi berantakannya lebih besar. Ya, bisnis kalau ada permasalahan di kemudian hari dengan hukum itu juga berantakan. Bahkan bisnis yang tadinya lancar, ada orang yang jahil mengerjai dalam tanda petik menggunakan hukum, itu pun juga bisa berantakan. Nah, jadi oleh karena itu para pengusaha mesti apa istilahnya melek lah begitu ya tentang hukum itu sendiri. Nah, ada baiknya para pengusaha itu menggandeng begitu ya, menggandeng para expert begitu ya, yang kemudian ikut memantau, gitu ya, ikut memberikan masukan-masukan terkait jalan bisnisnya begitu agar yang kemudian hari tidak menemukan apa istilahnya problem lah begitu ya. Setidaknya bisa ditutupi lah celah-celah itu. Yang tadinya besar mungkin jadi sedikit, yang tadinya sedikit jadi tidak ada begitu. Yang tadinya besar mungkin ditutup jadi tidak ada sama sekali. Begitu. Nah ini saya pikir perlu ada partner yang memang expert di bidang hukum, bisnis dalam konteks ini properti. Nah ini. Nah di dalam ini ada produk dari rumah DPS, begitu, rumah hukum slide DPS. share-nya Ya, belum, ini sudah saya share nih. Ya, nah di share screen lagi tapi yang PPT-nya. Oh, dibuka dulu nanti. Ya, dibuka dulu. Nah, ya silakan. Ya, ini di rumah hukum DPS ini ada produk yang saya pikir bisa membantu para pengusaha, yaitu pertama diantaranya adalah memberikan jasa konsultasi dan atau masukan-masukan atau pendapat hukum kepada para pengusaha, developer begitu ya. Termasuk apabila dibutuhkan penjelasan secara langsung atau kemudian menghadiri rapat-rapat dengan apa yang diselenggarakan oleh para pengusaha itu. Nah, itu para konsultan hukum nanti bisa hadir di situ untuk memberikan pendapat dan masukannya. Yang kedua, fungsi dari para expert hukum bisnis dalam konteks ini properti, yang kedua dia bertugas untuk melakukan pemeriksaan atau review terhadap dokumen hukum perusahaan. Nah, apa saja yang direview dan diperiksa itu misalnya diantaranya akta pendirian, anggaran dasar perusahaan. Nah, saya yakin banyak di perusahaan bukan yang kelas UKM ya. Selama saya menjadi ini ya konsultannya itu tidak ada anggaran dasar. Anggaran dasar gitu ya. Yang ada hanya akta pendirian. Padahal anggaran dasar itu penting. Jadi perusahaan itu sama seperti kita berorganisasi. Jadi ada anggaran dasar, ada ART lah, ada ART gitu ya. Kemudian peraturan-peraturan perusahaan gitu ya. Kemudian surat-surat atau penerimaan dokumen-dokumen lain terkait perusahaan itu. Nah, ini mesti disiapkan gitu ya. Jadi jangan sampai aturan perusahaan itu apa yang diucapkan oleh direkturnya itulah aturan. Nah, tidak benar itu. Apa yang aturan itu adalah sesuatu yang kemudian tertulis. Nah, gitu ya. Jadi ucapan direktur itu bukan aturan. Nah, jadi supaya aturannya nggak berubah-ubah gitu ya. Hari ini direkturnya punya ide A, langsung dipraktekkan aturannya. Minggu depan idenya berubah lagi aturannya, dipraktekkan. Nah, ini itu namanya perusahaan yang kemudian tidak ada budaya corporate atau corporate culture-nya yang baik. Nah, ini perlu disiapkan. Kemudian izin-izin yang dimiliki perusahaan, izinnya. Kemudian kontrak investasi atau kontrak kerjasama bisnis atau kontrak joint venture, misalkan begitu ya, atau kontrak syirkah mudorobah,
gitu ya. Serka Bukan dengan sirkah pemilik pemindahan lahan gitu ulang. ya. Kenapa? Sirkah pemilik lahan gitu ya, penting Ya, juga ya. sirkah pemilik lahan, sirkah, dan masih banyak yang lain. Nah ini perlu kemudian ditinjau. Kemudian kontrak pengadaan barang misalkan ya, kontrak jasa misalkan antara developer dengan kontraktor tuh. Nah, gimana mekanismenya? Jadi apakah uang itu harus dibayarkan semua pada kontraktor atau dibayar ke 50% atau dibayar dengan per progres. Nah, gimana mekanismenya? Nah, itu tanyalah pada yang memang expert di bidang hal tersebut. Nah, ini gitu ya. Kemudian misalkan kontrak kredit, kontrak pinjaman, misalkan ada investor nih masuk nih, gimana sih polanya, nah begitu. Nah ini perlu perlu diperhatikan gitu. Apakah investasi, misalkan investasi, apakah bagaimana pola bagi hasilnya? Apakah kalau rugi nanti modalnya balik lagi apa tidak? Nah seterusnya ini perlu di. Kemudian kontrak ketenagakerjaan, kontrak dan lain-lain. Masih banyak saya pikir ya. Termasuk misalkan saya ingin keluar dari perusahaan, gimana? Apakah cukup ngomong, Pak Direktur, saya mau keluar dari perusahaan sebagai komisaris. Cukup demikian? Tidak. Bagaimana mekanismenya? Serahkan pada yang ahli untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah, ini ya. Kemudian berikutnya adalah para expert ini dia juga menyiapkan atau melakukan pemeriksaan review terhadap dokumen yang dibutuhkan. Misalnya developer butuh perjanjian PPJB yang aman, yang ringkas tapi mencakup semua. Nah, itu gimana? Tanya saja pada yang konsultan hukumnya nanti, konsultan hukum bisnis lah ya. Kemudian melakukan koordinasi dengan misalkan kalau butuh notaris gitu loh, gimana sih pada notaris koordinasi, nanti serahkan pada expertnya itu. Misalkan PPJB-nya seperti apa, AJB-nya bagaimana, begitu bagusnya kan begitu. Nah ini kalimatnya seperti apa. Jadi dalam hukum itu dia hanya memainkan kata. Beda misalkan gini ya, saya makan anggur, apel, dan pisang. Itu koma-koma gitu aja udah berbeda. Atau misalkan gini, saya makan anggur, apel, pisang. Nah, itu udah beda artinya itu. Beda. Sudah beda maksudnya. Kan ada titik, kemudian lanjut lagi berikutnya. Nah, ini hal-hal demikian lawyers, konsultan hukum bisnis itu mengerti hal yang demikian. Ya. Kemudian melakukan pemeriksaan atau review terhadap media promosi, brosur, video, suara, spanduk, flyer, itu semua diperiksa. Misalnya begini, di dalam iklan itu, 5 menit dari lokasi perumahan, 5 menit dari jalan tol. 5 menit dari jalan tol itu jam berapa? Kecepatan berapa? Yeah. Gitu loh. Karena kalau di jam padat nggak mungkin 5 menit itu. Nah, gitu. Nah, ini kan pola begini kan yang mengerti adalah saya pikir pola bahasa seperti itu penting sekali ya, karena bisa menimbulkan efek permasalahan hukum nantinya. Kemudian juga melakukan legal due diligence. Apa itu legal due diligence itu? Legal due diligence itu mitigasi risiko ketika akan membuka lahan. Jangan sampai lahan sudah kita bayar lunas, ternyata ada pihak ketiga yang menggugat. Repot sudah, padahal di atas lahan itu sudah terbangun rumah, 100 unit, 200 unit, 40 unit, tapi digugat. Nah, ini gimana mitigasi risikonya? Disitulah yang disebut dengan legal due diligence. Nah, gitu ya. Yang terakhir adalah para disebutnya nanti ya, member rumah hukum DPS ini akan mendapatkan kursus atau training hukum properti secara berkala yang tidak akan didapatkan di luar member, begitu ya, di luar member. Gitu. Nah, itu saya pikir nanti keuntungan yang akan didapatkan dari member rumah hukum DPS. Demikian. Terima kasih. Baik, ini program konsultan hukum bisnis ini kita akan adakan bekerjasama dengan
DPW masing-masing ya, Ustadz Chandra ya. Nanti mungkin teman-teman yang menonton video ini dan ingin lebih lanjut mengetahui terkait dengan produk atau program konsultan hukum bisnis ini, silahkan bisa menghubungi DPW-nya masing-masing untuk informasi lebih jelas. Soalnya nanti kita akan bersama-sama ya dengan Ustadz Chandra dan juga tim dari Rumah Hukum DPS ini kita akan melayani tadi ya beberapa hal gitu ya, beberapa jasa mungkin yang bisa atau mendampingi teman-teman terkait dengan beberapa hal yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Chandra, dan nanti sifatnya konsultan ini per DPW ya, per grup, per wilayah. Silakan untuk lebih lanjutnya bisa dihubungi ke teman-teman ketua DPW-nya masing-masing. Baik, mungkin itu ya Ustadz Chandra, terima kasih atas informasinya, atas bincang-bincang kita kali ini. Mungkin ada hal terakhir, Ustadz, yang mau disampaikan? Cukup deh sih, pikir sudah cukup ya? semuanya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.